Buronan kelas kakap di Indonesia kan sering bikin kita bingung ya teman-teman. Dua nama yang paling sering disebut sekarang ya adalah Sylvester Matutina dan Riza Khalid. Sylvester adalah pengusaha tambang asal NTT yang terjerat kasus korupsi izin pertambangan teman-teman. Kerugian negara sih katanya ditaksir ratusan miliar rupiah Pak. Nah yang bikin dia sulit disentuh bukan cuma karena punya uang banyak, tapi juga jaringan kuat di daerah. Dan yang satunya ya kita tahu, Riza Khalid dikenal sebagai Raja Gelap Migas. Namanya muncul dalam kasus Papa minta saham bersama Setia Novanto dan Freeport. Bayangin teman-teman ya, dia bukan pejabat negara, bukan menteri atau sekelas pemerintah, tapi bisa ikut dalam percakapan penting yang menyangkut kebijakan energi nasional. Ini nunjukin teman-teman, betapa besar pengaruh yang orang punya power di balik layar. Lalu kenapa mereka kok sulit ditangkap? Apalagi ya kita tahu Riza Khalid ini yang kabarnya ke Singapura, yang kabarnya menikah dengan orang asing juga demi bisa tidak berlakunya hukum Indonesia di sana. Jawabannya sebenarnya ada beberapa. Ya jelas kita tahu mereka punya akses besar, kabarnya sih berpindah-pindah lintas negara, dan proses hukum internasional itu jadi nggak sesederhana menangkap orang di jalanan teman-teman. Perlu Interpol, perlu diplomasi, perlu kerjasama antar negara. Dan ini emang makan waktu lama, nggak bisa singkat. Nah, pemerintah sendiri kabarnya sebenarnya nggak diem. KPK, Kejaksaan, dan Polri udah bekerja sama nih dengan Interpol untuk melacak keberadaan mereka berdua. Faktanya sih beberapa buronan lain berhasil dipulangkan ke Indonesia lewat jalur ini. Tapi jelas teman-teman ya, bahkan gue juga masih skeptis gitu loh. Wajar juga kalau publik merasa skeptis juga. Karena ya kita tahu nama-nama seperti Riza dan Sylvester ini seolah kebal hukum. Nah, menurut ICW aja ya, masih ada lebih dari 100 buronan korupsi yang bebas sampai hari ini belum ketangkep. Itu nunjukin teman-teman, nunjukin masalah ini Pak, masalah negara kita bukan cuma soal dua orang, tapi soal struktur yang jauh lebih besar. Dan pertanyaan muncul kita bersama, apakah benar-benar negara ini lemah atau memang sedang berhadapan dengan jaringan yang sangat kuat?